Perbincangan antara Wogem dan pengacaranya masih berlanjut. Wogem masih meminta pengacara Park untuk mencari cara agar dia bisa menunjukkan kemampuannya di pengadilan nanti. Dari sudut pengacara Park, hal itu tidak mungkin terjadi mengingat bukti dan saksi tidak berpihak kepadanya. Jikapun itu bisa dilakukan, pasti pihak lawan akan bertanya tentang obat yang digunakan oleh Wogem nantinya. Yang ternyata ketakutan pengacara Park tersebut berubah menjadi harapan. Wogem tiba-tiba saja mengaku bahwa dia memiliki obatnya. Pengacara Park menemui istrinya sambil membawa rekam medis pasien dari Wogem, dan dia meminta istrinya untuk memeriksa itu. Namun istrinya malah marah-marah, yang ternyata istrinya tidak setuju suaminya menjadi pengacara Wogem. Terlebih lagi suaminya itu sering terkena tipu. Pengacara Park menenangkan istrinya, dia membela diri bahwa dia melakukan itu demi anak mereka dan percaya bahwa Wogem bisa menyembuhkan Min Seo. Istrinya yang seorang dokter semakin marah dengan alasan suaminya itu. Bukan apa-apa, dia tidak percaya dengan pengobatan ala Wogem. Apalagi dia seorang dokter dan tahu apa yang harus dilakukannya. Sedangkan dokter Cha, dia tidak sengaja nonton televisi yang membahas tentang hukuman mati. Acara itu juga mengundang anggota DPR sekaligus pakar hukum, sebut saja Dewan Baek. Dalam acara itu, Jaksa Cha menyadari sesuatu yang keesokan harinya dia menemui atasannya. Dia sadar bahwa atasannya sekarang menjadi tim sukses Dewan Baek dan acara semalam disetting untuk pencitraannya. Gara-gara itu, ide licik Jaksa Cha pun muncul. Dia menghubungi Dewan Baek. Jaksa Cha meminta Dewan Baek untuk membahas tentang hukuman mati Wogem. Jaksa Cha yakin jika Dewan Baek membahasnya, niscaya elektabilitas Dewan Baek bakal naik. Akhirnya, di sebuah acara televisi, Dewan Baek benar-benar mengomentari tentang kasus Wogem. Dia benar-benar meminta para pengadil di negaranya untuk sesegera mungkin menghukum mati Wogem. Dia juga menjelek-jelekan pengacara Park selaku pengacara Wogem. Dewan Baek juga membahas tentang artikel kritikan terhadap kepolisian dan kejaksaan yang diterbitkan oleh reporter Jo Tempo Hari. Dan dengan pemberitaan itulah cara Dewan Baek menyudutkan pengacara Park. Tidak hanya itu saja, bahkan sampai perceraian dengan istrinya pun Dewan Baek komentari. Pemberitaan tentang pengacara Park viral. Gara-gara itu membuat pengacara Park disudutkan dari berbagai pihak dan diminta mundur dari pengacara Wogem. Dan namanya trending di semua sosial media. Sedangkan Jaksa Cha mengadakan pertemuan dengan Dewan Baek yang saat itu bersama dengan seorang penasehatnya. Sebut saja penasehat Pyo. Dewan Baek puas dengan pemberitaan tentang dirinya. Tepat saat Dewan Baek meninggalkan Jaksa Cha dan penasehat Pyo, Jaksa Cha marah. Karena alasan dia meminta Dewan Baek untuk ikut campur dalam kasus Wogem hanya untuk fokus supaya publik menuntut Wogem dihukum mati. Dan kenyataannya sekarang yang trending malah masalah pribadi pengacara Park. Dan rupanya penasihat Pyo tidak peduli. Yang dia peduli sekarang elektabilitas Dewan Baek meningkat pesat. Sedangkan pengacara Park mendapatkan bukti identitas semua korban Wogem dari reporter Jo. Mereka baru mengetahui bahwa semua korban Wogem adalah penjahat kelas kakap. Dan berkat penemuan itu juga pengacara Park punya cara untuk membalas strategi licik Jaksa Cha sebelumnya. Pengacara Park meminta reporter Jo untuk menulis artikel tentang semua kejahatan yang dilakukan korban-korban Wogem. Dan hasilnya sungguh mengejutkan. Semua berita tentang kejahatan korban Wogem tersebut dibahas oleh influencer-influencer besar. Sehingga membuat kebenaran tentang identitas korban Wogem yang aslinya penjahat kelas kakap semakin viral. Bahkan ada salah satu konten kreator nampak bingung siapa yang sebenarnya penjahat dari kasus Wogem tersebut. Diceritakan sidang selanjutnya berlangsung. Pengacara Park langsung membeberkan beberapa bukti untuk membela Wogem. Bukti pertama, pengacara Park memberikan informasi tambahan tentang orang yang berhasil Wogem sembuhkan. Dan yang kedua, pengacara Park memberikan bukti bahwa ide penelitiannya dipakai oleh perusahaan besar, walaupun pada akhirnya perusahaan itu mengklaim sendiri obat buatan Wogem. Pengacara Park tidak sembarang ucap, dia menjelaskan sambil memberikan bukti proposal. Dan pengacara Park juga menjelaskan setelah bekerja sama dengan perusahaan itu, Wogem kecelakaan yang memusnahkan impiannya.
Pengacara Park juga menjelaskan awal mula Wogem menjadi seorang pembunuh karena muak dengan para pengadil di negaranya yang tidak pernah memihak kepada korban. Sejak saat itu, Wogem menggunakan para penjahat untuk penelitian dan melanjutkan mimpinya yang sebelumnya sirna. Pengacara Park juga memberikan bukti lainnya untuk meringankan hukuman Wogem, dan bukti itu yang tersimpan di dalam proposal penelitiannya yang diberikan kepada hakim. Dan isi proposal itu adalah tentang obat penyembuh dari semua penyakit. Dan obat itu tidak lain dan tidak bukan adalah darah Wogem sendiri. Wogem mengatakan darahnya terdapat sel penyembuhan namun tidak bisa langsung disuntikan, melainkan sel tersebut harus dikembangbiakan terlebih dahulu. Awalnya pengacara Park pun tidak percaya, namun setelah dia mengirimkan darah Wogem ke istrinya, dan setelah istrinya teliti dan istrinya pun terkejut. Benar bahwa di dalam darah Wogem terdapat sel penyembuhan dan bisa dikatakan darah Wogem adalah obat itu sendiri. Pengacara Park juga meminta izin kepada hakim untuk menunjukkan demonstrasi medis yang akan dilakukan Wogem. Jaksa Cha tidak tinggal diam, dia masih kekeh ingin menghukum mati Wogem. Menurutnya, mau siapapun yang dibunuh, pembunuh tetaplah pembunuh. Pengacara Park tidak menyangkal tentang hal itu. Hanya saja pengacara Park meminta hakim untuk meringankan hukuman Wogem. Alasannya karena Wogem adalah obat dari semua penyakit. Persidangan akhirnya berakhir dengan keputusan masih ditunda. Aksi pengacara Park saat di persidangan dipuji oleh Wogem. Namun pengacara Park tampak penasaran tentang catatan penelitian Wogem yang hilang. Dia menduga kepolisian dan kejaksaan menyembunyikannya, dan pengacara Park menduga selama ini Jaksa Cha mengetahui semuanya. Atau mungkinkah Jaksa Cha dan Wogem bersekongkol katanya, yang langsung dibantah oleh Wogem. Sedangkan Jaksa Cha, dia konversi per. Beliau masih kekeh ingin menghukum mati Wogem. Namun ternyata beberapa wartawan mulai terpengaruh tentang keajaiban Wogem. Menurut salah satu wartawan, tindakan Wogem yang mengincar para penjahat untuk penelitiannya itu bisa membuat masyarakat aman. Terlebih lagi saat ini masyarakat kompak meminta pengadilan mengungkap kemampuan penyembuhan Wogem. Namun pertanyaan-pertanyaan wartawan tersebut malah dijawab sinis oleh Jaksa Cha. Jaksa Cha meminta semuanya agar tidak terkecoh dengan tipu muslihat Wogem. Dan menurutnya pengadilan tempat pembuktian kejahatan bukan pembuktian kemampuan. Namun kenyataannya perkataannya tersebut berbanding terbalik dengan pikirannya. Dalam hatinya yang terdalam, Jaksa Cha pun yakin Wogem mempunyai kemampuan itu. Apalagi saat mengingat kejadian Hong Jae dan kisah Taejin. Untuk meyakinkan keyakinannya tersebut, Jaksa Cha kembali menemui detektif Gong. Dia membeberkan apa yang jadi pikirannya. Jaksa Cha menduga jika Wogem bisa menyembuhkan seseorang dengan metode medisnya itu, pastinya tidak dilakukan sendiri. Untuk mencari tahu siapa orang itu, Jaksa Cha meminta semua bawahannya termasuk detektif Gong untuk mencari bukti CCTV, bahkan sampai ke 3 tahun ke belakang. Sampai akhirnya detektif Gong menemukan orang yang mencurigakan. Dan sekarang detektif Gong dan kawan-kawannya sedang bergerak mencari orang tersebut. Di saat yang bersamaan, sidang putusan Wogem dibacakan dan diputuskan Wogem dihukum mati. Dan di saat yang sama, detektif Gong menemukan seorang mayat, dan mayat tersebut seperti kembaran Wogem. Dan di saat yang sama pula di pengadilan, setelah putusan dibacakan, Wogem bertingkah aneh. Setelah sidang putusan dibacakan, pengacara Park kembali menemui hakim dan meminta penjelasan tentang putusannya. Seperti yang pernah dikatakan Jaksa Cha, bahwa pengadilan adalah tempat pembuktian kejahatan, bukan kemampuan. Alasan itulah permintaan demonstrasi medis Wogem ditolak dan diputus bersalah. Sedangkan Jaksa Cha pergi ke TKP pembunuhan orang yang sebelumnya mirip Wogem. Dan ternyata keduanya ada hubungannya. Dia adalah Song Min Soo yang pernah bekerja di perusahaan obat. Salah satu peneliti senior yang pernah meneliti penemuan Wogem. Itu dulu, dan sekarang dia bersama dengan seseorang yang bernama Profesor Han. Keduanya mendirikan badan penelitian sendiri yang mereka sebut Riset Medis Jinam. Sekembalinya dari TKP pembunuhan, Jaksa Cha dikejutkan dengan kabar viralnya masyarakat yang penasaran dengan kemampuan Wogem. Bahkan netizen Korea sampai membuat survei, dan hasilnya 76% masyarakat Korea
meminta pengadilan untuk memberikan kesempatan Wogem menunjukkan kemampuannya. Kembali ke pengacara Park dan Wogem yang sedang berbincang di penjara, yang ternyata keduanya sudah menduga akan keputusan pengadilan, dan pengacara Park berniat mengajukan banding dan akan kembali meminta hakim untuk mengabulkan permintaannya melakukan demonstrasi medis. Namun itu pun pengacara Park sudah menduga bakal dijegal, lantaran jaksa atau hakim yang menangani ini adalah kepala jaksa Oh yang juga atasan jaksa Cha. Namun pengacara Park mempunyai ide. Kembali sama jaksa Cha, setelah tahu identitas kembaran Wogem sebelumnya, dia langsung OTW ke tempat riset medis Jinam, yang saat itu pintu apartemen riset tersebut sudah digembok, dan tertulis di pintu apartemen itu bahwa pemilik apartemen nunggak pembayaran. Yang tidak lama dari itu, jaksa Cha melihat orang yang mencurigakan. Dan benar saja, saat jaksa Cha memanggilnya, orang itu malah kabur. Sehingga jaksa Cha meminta bantuan detektif Gong untuk mencari orang tersebut. Dan Wogem sendiri, dia dipindahkan dari sel isolasi ke sel biasa. Dan dia satu kamar dengan 3 napi lainnya. Namun ternyata di antara salah satu napi itu adalah adiknya Hong Jae. Dia dan kedua temannya berniat balas dendam. Ketiganya diam-diam berniat menikam Wogem ketika tidur. Wogem menyadarinya sehingga bisa meminimalkan lukanya dan masih bisa melawan. Yang setelahnya tikaman adiknya Hong Jae malah mengenai temannya, yang pada akhirnya ketiga napi tersebut ketakutan meminta ampun kepada Wogem. Tidak lama dari itu mereka dikejutkan dengan Wogem yang tiba-tiba kolap dan pingsan. Akhirnya Wogem dibawa ke rumah sakit. Di sana Wogem meminta tolong kepada seorang dokter untuk memanggil dokter pribadinya, yang ternyata dokter pribadi Wogem adalah Profesor Han. Apa yang terjadi pada Wogem sekarang diinformasikan kepada tim pengacara Park. Dan yang mengejutkannya, semua yang terjadi pada Wogem saat ini adalah rencana pengacara Park, yang sebelumnya sudah didiskusikan dengan Wogem sesaat setelah kalah di pengadilan. Rencananya Wogem diminta pengacara Park untuk menyembuhkan salah satu napi. Dan pengacara Park menyodorkan beberapa identitas napi yang diketahui mempunyai penyakit kronis. Dan Wogem memilih Baekhyun Hyuk, orang yang terkena tusuk adiknya Hong Jae, yang sejak awal Wogem sudah menargetkannya. Keesokan harinya, pengacara Park dan reporter Jo mengunjungi Wogem di rumah sakit. Keduanya berbincang dengan seorang dokter yang menangani Wogem. Namun ternyata menurut penjelasan Pak Dokter bahwa saat itu Wogem mengalami shock akibat pendarahan. Dan yang menolong Wogem bukan dirinya melainkan Profesor Han. Itu juga Wogem yang minta saat Wogem masih bisa sadar. Pak Dokter juga mengatakan saat orang yang kena tusuk mengalami pendarahan, Wogem mendonorkan darahnya. Dan yang membuat dokter tersebut terkejut, dalam hitungan jam korban tusuk itu bisa sembuh. Dan keajaiban dunia inilah yang diinginkan pengacara Park. Dengan bantuan reporter Jo, keajaiban dunia ini bisa diketahui banyak orang dan viral di mana-mana. Sehingga hakim yang diutus kepala jaksa Oh untuk menolak permintaan demonstrasi medis pengacara Park sekarang tidak berkutik dengan desakan publik. Jaksa Cha pun terdiam dengan kejeniusan seniornya itu. Yang tidak lama dari itu, Jaksa Cha mendapatkan laporan bahwa Profesor Han yang menangani Wogem. Selain itu juga, Jaksa Cha mendapatkan hasil penyelidikan CCTV dari 3 tahun yang lalu yang dia minta kepada detektif Gong dan rekannya. Yang ternyata orang yang sering mengunjungi Wogem dari 3 tahun yang lalu adalah Profesor Han. Seperti yang sudah diprediksi Jaksa Cha, tidak mungkin Wogem melakukan penelitian sendiri. Yang tidak lama dari itu, Ajudan Pyo kembali menemui Jaksa Cha. Dia melaporkan tentang alasan pengacara Park membela Wogem. Dari informasi Ajudan Pyo, akhirnya dia tahu bahwa seniornya itu terpaksa membela Wogem karena anaknya sakit. Awalnya Jaksa Cha tidak peduli. Namun saat Ajudan Pyo menyodorkan daftar pendaftaran demonstrasi medis membuat Jaksa Cha terkejut. Lantaran di sana juga terdapat Min Seo selaku putri dari pengacara Park. Keterkejutan Jaksa Cha tidak hanya di situ saja. Dia juga membeberkan rahasia tentang Wogem. Menurut Ajudan Pyo bahwa Wogem adalah subjek penelitian Profesor Han. Ajudan Pyo juga memperingatkan Jaksa Cha untuk tidak mencari tahu lebih dalam, lantaran jika itu dilakukan Jaksa Cha akan terluka.
Jaksa Cha saat itu juga menemui pengacara Park, dan sepertinya dia kecewa karena pengacara Park menyembunyikan kondisi Min Seo. Jaksa Cha meminta pengacara Park untuk tidak mempercayai Wogem dan menjadikan Min Seo kelinci percobaannya. Jaksa Cha menjanjikan bantuan jika pengacara Park berhenti membela Wogem dan mencari cara lain untuk menyembuhkan Min Seo. Dan Jaksa Cha siap membantu sebisa dia, termasuk dana pengobatannya. Namun pengacara Park menolak semua niat baiknya tersebut. Pengacara Park mengaku bahwa saat ini dia hanya membutuhkan Wogem untuk anaknya. Yang setelahnya pengacara Park dan istrinya harap-harap cemas menunggu para jaksa memilih siapa yang akan terpilih menjadi subjek demonstrasi medis Wogem. Beberapa saat kemudian akhirnya subjek demonstrasi medis diumumkan dan hasilnya Min Seo tidak terpilih, dan itu membuat pengacara Park dan istrinya sedih. Hingga akhirnya waktu demonstrasi medis dimulai. Sesampainya di lokasi, Wogem sudah disambut oleh pendemo. Wogem dilempari tepung sambil meneriakinya pembunuh. Demonstrasi medis itu akan dilakukan di sebuah rumah sakit yang disaksikan oleh kedua orang tua pasien, jaksa, dan pengacara Park serta para hakim dengan pengawalan sangat ketat. Sampai akhirnya demonstrasi medis akan dimulai. Wogem sendiri sudah berpakaian medis dengan tangan di borgol, dan borgolnya itu baru dilepas saat Wogem berada di depan pasien. Wogem mengambil darahnya sendiri dan menyuntikannya kepada pasien. Demonstrasi medis itu juga diberitakan secara langsung di televisi dan mengabarkan bahwa Wogem menjanjikan pasien bakal sembuh dalam 1 hari. Dan tim pengacara Park saat ini sedang harap-harap cemas melihat jam, menunggu hasil dari demonstrasi medis yang dilakukan Wogem. Tidak lama dari itu, sebuah berita muncul mengabarkan hal yang mustahil terjadi, yaitu Wogem berhasil menyembuhkan pasien dengan vonis mati. Menurut pembawa berita, prestasi Wogem itu bisa mempengaruhi vonis hakim untuk Wogem sendiri. Sedangkan pengacara Park dan istrinya menangis melihat berita tersebut, seolah apa yang dilakukan Wogem memberikan harapan baru untuk anaknya. Namun di lain tempat, jaksa Cha mendapatkan identitas orang yang mencurigakan yang sebelumnya kabur di apartemen riset medis Jinam. Yang ternyata orang itu adalah kriminal kelas berat yang dilindungi oleh atasannya sendiri, yaitu Kepala Jaksa Oh. Mengetahui itu, jaksa Cha teringat saat Kepala Jaksa Oh bertanya-tanya saat mendengar bahwa pengacara Park mengajukan demonstrasi medis kepada hakim. Jaksa Cha juga akhirnya mengerti apa yang dimaksud Ayu Dampyo sebelumnya. Sedangkan Wogem, dia tertawa sendiri di dalam sel isolasi. Berpindah lagi ke kantor pengacara Park, dia didatangi oleh orang yang mengaku dari ketua pusat medis Chaem yang bernama Chae Jeong Soo.